semua jemaat terkasih Gereja Generasi Apostolik. Apa kabar? Saya percaya Anda semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang berjanji, aku tidak akan terlelap maupun tertidur. Dia setia menjaga kita semua dalam situasi apapun juga. Dan saya percaya Anda semua siap dengan Alkitab dan buku dan catatan Anda. Karena kita akan belajar bagaimana sebetulnya menanti Tuhan menyelesaikan semua masalah ini sampai penghancuran COVID-19 tuntas. Nah, ini doa saya kutip dari doanya Daud di Mazmur 57. Saya pegang satu hal, kita pegang juga Mazmur 91, tapi satu hal kita pegang Mazmur 57. Saya senang sekali karena ini jeritan hati saya. Kasihani aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Emosiku, pikiranku, kehendakku berlindung. Supaya saya nggak melakukan kehendak saya sendiri, apa kata orang, apa kata sosmed, tapi saya melakukan kehendak Tuhan. Biar Tuhan lindungi jiwa saya dan selamatkan. Dalam naungan sayap-Mu aku berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu, sampai berlalu si COVID-19 itu, aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagi kita semua, si urusan pekerjaan jahat si COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan kirim utusan dari sorga dan selamatkan kita semua. Dan celak semua orang-orang yang menginjak-injak dengan kejahatan di tengah-tengah situasi seperti ini. Selah. Selah itu artinya holy rest. Beristirahat, berdiam, resting in the presence, beristirahat di hadirat Tuhan. Dengan kudus, dengan spesifik, dengan khusus kita berdiam hanya fokus kepada Tuhan. Untuk ini Anda bisa latihan. Namanya Solitude and Silence, and buku yang saya sudah perkenalkan minggu lalu, Emotionally Healthy Spirituality, mengajarkan ini. You know, di mana Anda datang ke Tuhan, tidak langsung kasih daftar to-do list. Tuhan kamu begini dong, Tuhan kamu begini dong. No, tidak langsung kasih Tuhan dikasih satu ember semua keluhan kita dan daftar shopping list kita. No, Anda datang ke Dia untuk mendengarkan. So Anda persiapkan diri Anda masuk ke postur di mana Anda berdiam, silence, kemudian Anda still, Anda teduh, tenang jiwanya. Stop dari segala aktivitas, suara luar, suara dalam kita di stop. Kemudian tujuannya cuma satu, untuk bersama dengan Tuhan dan mendengar suaranya. 2 menit Anda praktek itu. Dengan fokus, Anda lihat Tuhan dengan Anda lagi di mana. Fokus ke situ. Kalau pikirannya lari kira-kira nggak apa-apa, jangan menuduh diri, jangan marahin dirinya, jangan keras. Kasih waktu sama diri Anda, karena kita dulu high speed semua. Saya high speed, high tone, high speed, high pitch. Okay? Karena saya tidak sadar kalau sebetulnya banyak stres yang saya pendem bertahun-tahun, tapi saya nggak pikir itu stres. Cuma saya bikin orang stres. Saya dengar ada perkataan, hurting people, hurt people. Saya ganti, stress people, stressing people. You know, kenapa? Sebab suara kita itu udah suara tertekan. Anda tahu nggak? Kalau isi botol dipadokin terus lama-lama bludak gitu loh. Pas keluar meludak, explosion yang keluar. Bukan suara yang menenangkan orang, bukan suara yang nyamanin orang, bukan suara yang dapat diterima dan lembut, yang merefleksikan, mencerminkan Yesus ada di dalam kita apa enggak. So, situasi COVID-19 ini, pandemik di seluruh, secara global ya, benar-benar for every follower of Jesus Christ, pengikut Yesus, Anda semua dikasih moment, the right opportunity, how to come to Jesus, slow down dari pikiranmu dan aktivitas yang begitu tegang, be still, silent, dan untuk masuk hadirat Tuhan, untuk mendengar Dia. Latihan 2 minutes sebelum Anda doa. Sebelum Anda teriak-teriak, nangis-nangis, latihan 2 minutes. Supaya pada waktu Anda processing emosi Anda, keluarin segala permohonan Anda,
dengan segala emosinya, keluarin dong, Tuhan senang kok. Kan Yesus modelin ke kita, dia pun keluarin emosinya. Dia duduk di Bukit Zaitun, dia nangis. Yerusalem, Yerusalem, kamu seperti anak ayam tercerai-cerai dan lari dari indukmu. Nah, kamu menolak aku. Di depannya kuburannya Lazarus, dia bahasa Indonesianya maskul. He was weeping loudly. Dia lagi nangis keras setelah bertemu sama Maria. Kemudian kalau sama Marta dia ngomong, hari ini kemuliaan Allah nyatakan. Dia cuma tidur kok. Tapi waktu dia ketemu Maria, kakaknya Marta, dia nangis keras di depan pintu kuburan Lazarus. Yesus tunjukin kok emosi boleh, tapi ada waktu di mana dia tuh diam. Kemudian di Yohanes 11 dia ngomong, Bapa, terima kasih ya, kau selalu dengar doaku. Wah, itu yang saya mau jadi akan menjadi goal saya di musim COVID ini. Dan saya pegang Mazmur 57 tahun, tuh 57, masuk 57, bahwa Tuhan akan menyelesaikan kok si penghancuran si COVID. Dan semuanya akan diselesaikan Tuhan. Dan bagian kami, kita bersembunyi di kepak sayapnya. Nah, ini menanti Tuhan. Sehingga kalau Anda punya balance antara menanti Tuhan dan balance nonton TV, saya diajak nonton, suruh nonton Netflix juga. Saya mau nonton, ada 2 Popes katanya bagus sekali, saya mau nonton juga. So I can have fun with my family. Saya bisa senang-senang sama keluarga saya, senang-senang dengan satu rumah, pembantu juga boleh nonton. Tapi saya juga punya waktu di mana saya tenang sama Tuhan. Nah, bisa nggak kita balance work and rest, kerja dan berdiam dan lega? Okay? Isolation, di mana kita solitude, saat teduh sendiri di tempat sunyi dengan Allah Bapa, dan community living. Can we do a balance there? Supaya jangan kita mengalami trauma, teror di rumah tangga, di mana orang bosan, anak-anak udah liar, lari, bosan di rumah, kepingin keluar, kepingin jalan-jalan, kepingin ke mall. Mallnya diperpanjang tutupnya. Dan bagaimana Anda bisa bikin mall di rumah? Mall dapur, mall kamar mandi, mall lemari es, mall meja makan, meja snack, meja gift, meja Alkitab. Let's do a mall di rumah sendiri and have fun and atur jadwal waktunya. I think that will be fun. Kita akan mengalami a new habit in a new season yang menjadi normal yang baru. So I introduce to you Elia. Di episode sebelumnya saya bagikan bahwa Elia itu bikin showdown. Satu one man show, ditunjukin Allah publik di depan seluruh raja dan rakyat Israel. Ini nabiku, ini nabi Tuhan, dengan semua korban kebakar dengan lidah apinya Tuhan. Air diparit kejilat sama apinya Tuhan. Seluruh Israel sungkem hari itu. Dan hari itu sujud di hadapan Tuhan, mengaku Yesus Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang benar. Isn't it powerful? Satu negara bertobat. Dan saya percaya musim COVID-19 ini, musim di mana seluruh umat Tuhan merendahkan diri di minggu suci ini, namanya Lent. Ini minggu suci nih, Rabu Abu, Kamis suci, kita akan masuk ke Jumat Agung, betul apa tidak? Nah, ini semua adalah minggu suci, di mana kita datang diinsafin Roh Kudus, merendahkan diri, mengaku dosa untuk mendapat upah jawaban Tuhan. Dan apa jawaban Tuhan yang Tuhan berikan pada kita? Peace, be still. Diamlah, tenanglah. Badai yang ada di luar oleh COVID-19 akan masuk ke jiwa Anda juga. Nah, bikin jiwa Anda ini tidak memakan dan percaya badai yang masuk semua ke emosi kita dengan ketakutan yang luar biasa. Bikinlah supaya Anda bisa ini takut tidak ditenging-tenging aja, saudara. Karena ini posisi kejiwaan kita. Bikin supaya jiwanya itu teduh, tenang. Solitude and silence menolong Anda. Solitude and silence itu bahasa Indonesianya berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Mazmur 37 ayat 7. Nah, saya lihat di tengah badai yang mengerikan. Kenapa kalau saya mengerikan? Kembali ke Elia. Setelah dia selesai bikin showdown, terus udah gitu semuanya sujud kan. Nah, nabi-nabi palsunya nggak dibiarin. Wah, dipakai pedang semua, dipenggal kepala mereka semua, dibunuh. Esok harinya, satu utusan dari Ratu Isabel, ratu pembunuh nabi Tuhan ini, berkata, seperti nasib semua nabi-nabiku yang kau bunuh kemarin. Dalam satu hari,
dalam hari yang sama hari ini, nasibmu akan sama. Tiba-tiba takut, itu badai ketakutan masuk ke jiwanya si Elia. Nah, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Orang kalau nggak stres dan nggak kolerik, dia nggak mungkin dia usir-usir orang-orang. Ini bujangnya yang bisa nemenin dia diusir loh. Maunya sendiri aja, saking takutnya. Saya lagi wonder, kok baru berapa jam yang lalu ngalami Tuhan dan lihat hadirat Allah fisik loh. Kok sekarang mau nyelamatin nyawa sendiri, nggak panggil Tuhan? Ini orang stres tuh kayak gitu. Tetapi Elia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saat aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nenek moyang itu nenek moyangnya keturunan yang baru keluar dari Mesir itu loh. Yang lupain Tuhan sama sekali, 30 tahun jadi budak. Aku sama deh sama mereka. Kok jadi self condemnation? Kok jadi victim mentality? Kok nyalain sendiri? Kok ngeliat dirinya begitu buruk? Oke, ini tipikally ciri-ciri orang stres. Nah, sesudah itu dia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu dia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, makanan malaikat, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, Anda lihat, bayangin ya, gunung itu ada lereng-lereng. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. So dia nggak naik ke puncak gunung tempat dulu Musa bertemu Allah. Dia nyari gua di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan langsung dia komplain lagi, unek-uneknya keluar. Anda juga, kalau Anda gak tahan ini, Anda mau teriak, pukul-pukul lantai, jerit-jerit, masuk di kamar doamu, jerit-jerit sama Tuhan. It's okay. Itu bagian namanya katarsis, processing your emotion. Saya juga belajar ini sejak 2016. Kalau saya gak bisa proses ini, orang lain yang saya prosesin nanti. Stress people making other people stress. Okay? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin cabut nyawaku. Ini orang benar-benar stres, gak? Mau mati loh. Hopeless. Okay? Saya dengar dari Joyce Meyer, when you are helpless, don't be hopeless, because when you're hopeless, you are without help. Gak ada pertolongan. Lalu firman Tuhan berkata seperti ini, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu. Jadi ke puncak dong, di hadapan Tuhan. So berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti Tuhan, is solitude and silence, adalah jawaban Tuhan di tengah badai COVID-19 ini. Nah, saya mau konklusikan seperti ini, oke? Nanti kita lihat sendiri, habis Tuhan berkata, kamu naik ke puncaknya situ. Nanti ada gempa bumi, angin badai, api, tapi nggak ada Tuhan di situ. Kagum saya, kok Elia bisa tahu nggak ada Tuhan? Kemudian ada suara angin sepoi-sepoi basah. Saya tanya ke jemaat saya hari ini ya, bahasa Inggrisnya angin sepoi-sepoi basah itu a still, sheer voice. Still itu tuh diem, teduh. Sheer itu teduh, still itu diem. Kok bisa kedengaran ya? Berarti emosi kejiwaan Elia sehat loh. Jadi begini caranya, saya mau konklusikan. Pada waktu kita stres, tertekan, ketakutan, mungkin ada saudara yang kena COVID positif, 19 positif, ada pegawai yang marah-marah kan nggak digaji, ada segala macam problem is coming to your house. Homeschooling anak-anak, biasanya bisa masak, sekarang mesti menjagain anak, masak, belanja, everything come, boom, 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 boom. Dan ada orang tidur juga, capek badannya. That's my weakness too. I need sleep. Elia
ketakutan jalan sepanjang hari ke padang gurun. Kemudian dia ketemu pohon arar. Terus dia tinggal baring aja. Langsung klep hilang loh. Itu ciri-ciri orang stres. Nggak deep sleep kayak Yesus di buritan kapal. Tapi karena kecapean langsung hilang. Karena stresnya itu. Kemudian bujangnya suruh pergi. Kemudian waktu ketiduran, dengar ini, Tuhan memburu Elia. Dibangunin, makan. Bangun yuk. Dan dia makan. Dan 2 kali datengin lagi. Jadi Tuhan nggak biarin kita sendiri atau melantarkan kita sendiri. Kemudian dia bangun lagi, makan lagi. Karena malaikat berkata, utusan surga, Mazmur 57 ayat 4 katakan, datang kasih tahu kamu akan jalan loh, jauh. Makan ini. Dan dia pakai makanan supranatural kayak mana di padang gurun. Supranatural yang masak kokinya malaikat. Dia jalan 40 hari 40 malam nanjak ke gunung Allah. Nanjak. Aku kalau saya salsa aja ngeletak di tembok, apalagi nanjak gunung. Nanjak dengan makanan supranatural Tuhan firman Allah hari ini. Dan dia di situ masuk ke gua. Dan dia berdiam. Dan Tuhan ngomong loh, diburu loh Tuhan. Kamu ngapain di sini? Keluar lagi emosinya. Aku seorang diri. Ini Israel udah ninggalin perjanjian, mau bunuh nabi-nabi, mau aku seorang diri yang bener gak? Aku ditinggal sendirian. Tuhan lagi, naik dong ke gunungku, ke puncak gunung, di hadapanku. Tujuannya Tuhan, nomor 1 yang saya bangga sama Tuhan loh. Baik banget loh Tuhan. Waktu nabinya kecapean dan hilang iman karena ketakutan, gak dihakimi loh, gak dikondem loh. Malah dikasih makan. Kebutuhan fisik dulu yang diberikan, baru kebutuhan rohani. So emosi kita tidak akan sehat kalau fisiknya nggak dipenuhi kebutuhannya. Tidur, makan sehat, makanlah, jangan overweight, sehat. Kemudian naik ke gunungnya Tuhan, tenang, tidur sebanyak mungkin tidur, dan berdoa di hadapan Tuhan. Kemudian angin sepoi-sepoi basah keluar. Di situ keluar instruksi Tuhan, satu Israel, pemerintahannya diberesin lagi. Dan waktunya dia untuk kembali ke surga tiba. Elisa dipersiapkan untuk dipromosi pengganti Elia sebagai Nabi Tuhan se-Israel. Indonesia pasti akan beres kalau ada orang yang solitude and silent bisa mendengar suara Tuhan. Saya percaya Anda mau belajar lagi, kita praktekin yuk solitude and silence. Dan lihat, satu orang dengar suara Tuhan, seluruh negara diselamatkan. What about that? Saya challenge you and me to be the answer of this nation. God bless you.